Dahulu. Seperti ini teman-teman, kita telah menjamper dari kabel warna hijau dan warna hitam untuk memerintahkan agar power supply ini mengeluarkan arus atau voltase sesuai dengan fungsi seperti data yang terdapat sesuai performa yang Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kita di sini Wiasi channel teman-teman. Pada video kita kali ini kita akan membahas atau membagikan pengalaman kita dalam memperbaiki sebuah CPU komputer atau Central Processing Unit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki kerusakan CPU tidak bisa hidup dan power supply-nya juga tidak dapat bekerja, dengan ditandai dengan fan atau kipas yang ada pada blok power supply yang ada di belakang CPU ini tidak berputar. Oke teman-teman, bagaimana cara pengerjaannya untuk menghidupkan CPU ini? Kerusakannya berasal dari rusaknya PSU power supply dari CPU ini, atau juga apakah kerusakan dari motherboard atau dari tombol powernya, atau juga berasal dari softwarenya. Baik teman-teman, kita akan mengerjakan proyek perbaikan sebuah Central Processing Unit of PC Personal Computer. Oke teman-teman, ikuti video kita sampai habis teman-teman, agar teman-teman mendapatkan pengalaman yang kami berikan dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita akan mencolokkan kabel listrik dari CPU atau Central Processing Unit ini ke steker listrik teman-teman. Dan setelah itu kita akan menekan tombol. Tidak ada reaksi teman-teman. Seharusnya apabila kita menekan tombol power dari CPU ini, maka seharusnya lampu indikator pada lubang hitam ini seharusnya dia menyala berwarna merah ataupun kuning teman-teman. Namun pada kondisi seperti sekarang ini, setelah kita tombol power kita tekan, lampu indikator tidak juga menyala. Oleh sebab itu kita akan mencari kerusakan dan membongkar dari apa sebenarnya permasalahan yang terjadi pada Central Processing Unit of PC ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan pembongkarannya terlebih dahulu. Kita cabut dahulu steker listriknya teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah cara membongkar dari casing dari CPU ini teman-teman. Apakah teman-teman dapat melihatnya? Terlebih dahulu kita buka baut yang ada di sini dan di sini, serta kita akan tarik ke belakang teman-teman. Kita tarik ini, atau juga jika sulit kita dapat mencangkirnya menggunakan obeng minus teman-teman. Oke, seperti ini kita tarik ke belakang sambil goyang sedikit. Oke, beginilah teman-teman tampilannya di dalam dari CPU ini. Kelihatannya CPU ini sangat berdebu teman-teman. Dan kita akan memeriksa apa sebenarnya. Pertama-tama kita akan membongkar dahulu teman-teman di bagian tombol powernya. Teman-teman bisa melihat tombol powernya di sini. Apakah tombol ini tidak connect lagi? Kita akan melakukan pembongkaran dahulu. Oke teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu tombol yang mengarah ke power, ke tombol powernya. Warnanya di dalam, apakah teman-teman bisa melihatnya? Warnanya dari tombol adalah berwarna putih dan biru terang. Kita akan melihat sampai kabel berwarna putih dan biru terang. Kita akan melepasnya teman-teman. Seperti ini soketnya teman-teman. Kita akan mengukurnya dengan multitester dengan menekan tombol power yang ada di depan. Apabila setelah kita tekan nanti di sini terkonek, itu artinya tombolnya dalam keadaan baik-baik saja teman-teman. Namun apabila tidak terkonek, ada kemungkinan kerusakan berada pada tombolnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menyambungkan multitester ke ujung konektor dari tombol power ini. Kita akan menekan tombol powernya. Lihat teman-teman, apakah multitester ini bergerak? Teman-teman bisa lihat. Itu teman-teman, dia hidup. Mati. Hidup. Oke teman-teman. Sepertinya tombol power ini masih berfungsi teman-teman. Berarti kerusakan bukan berada pada tombol CPU. Oke, kita akan melanjutkan penyelidikan kita ke tahap selanjutnya. Ternyata tombolnya masih baik-baik saja. Kita akan pasang kembali tombol ini. Jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Di sini kita harus menyamakannya dengan posisi di sebelahnya, tidak boleh terbalik. Oke. Setelah kita pasang konektornya, kita akan coba sekali lagi. Siapa tahu tadi konektor tersebut berdebu atau kotor sehingga tidak masuk arusnya. Kita akan coba sekali lagi teman-teman. Ada reaksi. Kita sudah colokkan. Coba kita pencet tombolnya. Ternyata sama saja teman-teman, tidak juga ada reaksi. Oke, kita coba kembali tombol powernya. Oke. Teman-teman, kita akan melakukan pembongkaran kepada PSU power supply-nya. Kita akan lihat apakah kemungkinan kerusakan berada pada rangkaian PSU power supply-nya. Power supply-nya berada di bagian atas teman-teman.
inilah power supply dari CPU ini. Dan power supply ini menggunakan fan atau kipas yang apabila sudah terkonek dan sudah start, dia akan bergerak dan berputar. Namun pada kondisi sekarang ini, fan tersebut diam-diam saja, tidak ada reaksi walaupun sudah kita colokkan dan kita tekan tombol powernya. Oke, kita akan membongkar dahulu PSU power supply ini. Akan kita cek terlebih dahulu apakah kerusakannya berada pada power supply ini. Wih, kameranya jatuh. Oke, kita akan buka dulu, teman-teman. Bila kerusakan dari power supply ini seperti ini saja, teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Oke, kita akan buka dahulu. Kita akan lihat isinya. Apakah ada komponen-komponen yang hangus atau terbakar, atau juga komponen yang bermasalah. Kita akan lihat di dalamnya. Sepertinya power supply ini, teman-teman, masih terdapat segel dari toko atau perusahaan membuat komputer ini dahulu. Dan kita akan melihat apakah kerusakannya ada pada power supply ini. Kita akan buka perlahan-lahan. Seperti ini, teman-teman. Waduh, teman-teman, sepertinya kita menemukan kejanggalan di dalam ini, teman-teman. Saya bisa melihat ada komponen-komponen kapasitor atau elko yang sudah menggembung. Apakah teman-teman bisa melihatnya? Baik, mohon maaf pentangannya kurang. Ini seperti ini, teman-teman. Ini dia mengalami elko yang gembung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teman-teman. 7 komponen elko yang sudah menggembung. Baik, kita akan melakukan penggantian pada elko yang sudah menggembung ini. Apakah nantinya kita akan berhasil memperbaiki dari menghidupkan CPU ini, teman-teman? Apabila tidak berhasil juga, ada kemungkinan kerusakannya bukan pada hardware-nya, namun kerusakan terjadi pada softwarenya atau perangkat lunak. Namun pada kondisi seperti sekarang ini, teman-teman, untuk kasus seperti ini, CPU ini tidak berjalan atau tidak mau start atau hidup, ada besar kemungkinan dia kerusakan terjadi pada hardware. Hardware adalah perangkat keras, bukan pada software, karena software itu merupakan adalah program atau perintah perangkat lunak. Oke, teman-teman, saya akan mencari atau menyiapkan peralatan tempur kita dahulu berupa solder, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti ini caranya perbaikannya. Kita tanggalkan dahulu elko-elko yang kita curigai rusak atau berubah bentuk fisiknya, teman-teman. Setelah kita mencabut elko tersebut, kita akan menyolderkannya atau meletakkannya di bagian bawah dari PCB agar nantinya kita tidak lupa atau meletakkan pada posisi tempat awalnya. Kita lihat dulu kira-kira komponen yang secara fisiknya sepertinya sudah tidak memungkinkan, kita akan cabut dan kita taruh di belakang sementara. Dan kita nanti akan mencari penggantinya dengan melihat teman-teman, melihat apa saja yang akan kita gantikan nantinya. Oke, banyak sekali sepertinya power supply PSU power supply ini sebenarnya sudah sangat tua, teman-teman. Banyak sekali komponennya yang sudah usang, sudah kering dan juga berubah bentuk fisiknya. Kita akan memperbaikinya secara perlahan-lahan. Semoga nanti kita berhasil. Ada juga komponennya, teman-teman, yang sudah pecah, yang sudah mengeluarkan busa atau kapasnya dari dalam. Kalau kita akan cabut satu persatu, kita akan letakkan di bagian belakangnya. Diusahakan, teman-teman, untuk membuat cara seperti ini, usahakan nomor dari kapasitor tersebut menghadap ke atas agar kita dapat gampang untuk melihat nomornya berapa dan kodenya, agar kita gampang mencari penggantinya, teman-teman. Jangan kita memasang elko-nya pada posisi terbalik, itu akan menyulitkan kita nanti untuk mengganti persamaannya. Oke, seperti ini caranya. Kita cabut dahulu, kita letakkan di bagian bawah dari PCB-nya. Kita lihat lagi apakah ada lagi yang mencurigakan. Oke, sepertinya ada satu buah lagi. Untuk sementara ini, tahap awal ini kita harus mencoba seperti ini, teman-teman. Nanti apabila sudah kita lakukan perbaikan atau penggantian komponen-komponen yang sudah usang ini, namun tiada juga keberhasilan, baru kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, memeriksa satu demi satu komponen dari power supply ini. Oke, jadi teman-teman, apabila PC teman-teman mengalami kondisi seperti ini, tidak usah dahulu berusaha untuk mengganti dengan yang baru. Kita coba memperbaikinya dengan mengganti komponen-komponen yang rusak. Oke, kita lihat dahulu. Inilah elko-elko yang mencurigakan, yang kemungkinan mengakibatkan PSU power supply dari PC ini mengalami kerusakan. Yang pertama adalah 1000 mikro 10 volt, yang kedua 470 mikro 10 volt, 330 mikro 10 volt, 470 mikro 16 volt, 1000 mikro 10 volt, 470 mikro 10 volt, dan 1000 mikro 10 volt. Oke, teman-teman, videonya saya pause dulu karena saya akan mencarikan penggantian dari elko-elko yang rusak ini, teman-teman. Nanti setelah saya pasang atau proses pemasangannya, kita lanjutkan kembali videonya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sudah menggantikan elko yang bernilai 470 mikro 10 volt dan 330 mikro 25 volt. Dan sekarang kita juga akan menggantikan elko-elko yang bernilai 1000 mikro 10 volt yang sudah kering-kering, teman-teman. Mungkin ya sudah lama pemakaian sehingga usia atau kinerjanya sudah mulai berkurang, sehingga tidak dapat non-start dari rangkaian PSU power supply ini, teman-teman. Oke, kita akan menggantikan dahulu sekarang ini elko atau kapasitor yang bernilai 1000 mikro. Ada sekitar 4 atau 5 buah nih, teman-teman, yang mengalami yang sepertinya harus kita ganti. Oke, kita ganti perlahan, teman-teman, jangan sampai merusak dari papan atau jalur-jalur dari PSU power supply PC ini. Oke, kita akan menggantinya
Setelah itu nanti kita akan mencobanya teman-teman. Apakah kita berhasil, apabila tidak, kita akan melakukan proses penyelidikan apa sebenarnya yang terjadi pada power supply ini teman-teman. Ini elko berapa? Ini 470 mikro 16 volt, ternyata masih tertinggal. Kita masih ada ternyata 470 mikro yang belum kita gantikan teman-teman. Oke, kita gantikan dahulu yang 1000 mikro 10 volt. Kali ini kita akan mengganti dengan elko kapasitor yang bernilai 1000 mikro 16 volt. Karena apabila voltasenya lebih tinggi, namun pada batas-batas yang wajar itu masih dapat digunakan. Namun khusus untuk komputer ini, mikrofaradnya tidak boleh berbeda, karena apabila berbeda, arus atau tegangan yang dihasilkan dapat berubah-ubah. Bisa dia bertambah besar dan bisa juga dia bertambah kecil. Oleh sebab itu mikrofaradnya harus sesuai. Untuk ukuran voltasenya kita terserah kita saja. Namun saya ulangi kembali, kita memberikan voltasenya yang dalam batas-batas yang wajar. Misalnya dia 1000 mikro 10 volt, kita gantikan 1000 mikro 16 volt atau 1000 mikro 25 volt. Jika tidak ada, kita bisa juga dapat menggunakan 1000 mikro 35 volt. Namun tidak boleh kita menggunakan 1000 mikro 100 volt teman-teman, karena tegangan yang dihasilkannya nanti berbeda, serta bentuk fisik dari elko tersebut sudah sangat besar sekali, sehingga tidak dapat untuk kita masukkan ke posisi peletakan dari komponen elko tersebut. Oke, kita akan ganti elko 1000 mikro 10 volt dengan elko 1000 mikro 16 volt. Dan setelah itu kita juga akan nanti mengganti 470 mikro 16 volt yang tadi ketinggalan teman-teman. Kemungkinan tadi saya berpikir itu adalah 1000 mikro, ternyata dia adalah 470 mikro. Oke, semoga berikan keberhasilan oleh Yang Maha Kuasa teman-teman untuk memperbaiki power supply dari komputer ini. Oke, tinggal satu lagi teman-teman. Ini 470 mikro 16 volt. Kita akan gantikan. Oke, kita sudah menemukan elko atau kapasitor yang cocok yang sesuai nomornya. Dan kita gantikan dengan nomor yang sama saja teman-teman. Tidak ada masalah lebih besar voltase ataupun voltasenya sama, tidak masalah. Dan tidak boleh itu teman-teman, kita menggantikan kapasitor berjenis elko atau kondensator itu apabila voltasenya lebih kecil dari voltase awalnya. Tidak boleh teman-teman, karena bisa berakibat kapasitor atau kondensator tersebut bisa berakibat panas, bahkan dapat meledak teman-teman. Karena arus yang dibebani kepada elko tersebut melebihi dari kapasitas penyimpanan dari elko tersebut. Oleh sebab itu dia dapat meledak teman-teman. Oleh sebab itu usahakanlah untuk mengganti kondensator dengan mikrofarad yang nilai mikrofaradnya sama, dan voltasenya diusahakan sama. Apabila tidak sama boleh lebih besar, namun pada batas-batas yang wajar. Oke, kita sudah menggantikan beberapa kondensator atau elko di bagian PSU power supply ini, dan kita akan melakukan pengetesan bagaimana teman-teman hasilnya, apakah sudah berhasil. Akan coba dulu memasangnya. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba dahulu mengetes apakah PSU power supply dari PC ini sudah bekerja. Kita tidak usah dahulu memasangkan ke posisi awal atau memberikan baut keseluruhan, namun kita coba saja dengan cara seperti ini. Namun perlu diingat teman-teman, kita harus melihat posisi dari bawah dari PCB power supply ini tidak boleh menyentuh ke yang namanya besi atau lempengan yang ada di sekitarnya, terlebih yang ada di bawahnya, karena itu bisa berakibat korsleting teman-teman. Oke, seperti ini. Kita akan colokkan dahulu apakah di atas indikatornya menyala ataupun kipasnya berputar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan cek dahulu dari tombolnya. Ternyata tidak juga teman-teman, belum berhasil. Manakah lagi masalah dari bus? Oke teman-teman semuanya, ternyata setelah kita gantikan beberapa komponen yang berada pada komponen PSU power supply komputer ini, ternyata tidak juga membuahkan hasil. Artinya mesin atau blok dari motherboard dari CPU ini tidak juga mau menyala teman-teman. Oleh sebab itu kita lakukan pembongkaran kembali, dan kita akan mengetes power supply PC ini secara manual teman-teman. Bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Ini adalah konektor dari power supply menuju motherboard, yaitu konektor utamanya yang berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 lubang teman-teman. Bagaimana cara pengetesan secara manualnya? Kita akan menjamper teman-teman dari kabel berwarna hijau dengan istri saya teman-teman melihat dari belakang. Dia penasaran kok ngomong sendiri katanya teman-teman. Apakah dia mulai gitu teman? Ini teman-teman, dari kabel hitam yang ada di sini, teman-teman bisa lihat kabel hitam yang ada di sini dan kabel warna hijau. Ini teman-teman bisa melihatnya. Oke, itu kabel hitam dan warna hijau. Kabel ini akan kita jumper dari warna hijau ke warna hitam. Apa gunanya? Karena kedua kabel ini adalah sebagai apabila kita jumper, dia akan memberikan perintah kepada PSU power supply ini untuk bekerja dan mengeluarkan arus sesuai dengan fungsi-fungsi yang berada di data-data dari power supply ini. Apabila tidak kita lakukan penjamperan teman-teman, maka arus yang masuk ke dalam blok dari power supply ini tidak akan bekerja, karena tidak ada perintah atau indikasi untuk menyalakan atau mengerjakan power supply ini secara otomatis.
Oke teman-teman, kita akan melakukan penjamperan dahulu dari kabel warna hijau dan warna hitam. Setelah itu kita akan mengukurnya menggunakan multitester, apakah output yang dihasilkan nantinya sesuai dengan data-data yang terdapat pada body atau casing dari power supply ini. Oke teman-teman, kita akan menjampernya dahulu. Seperti ini teman-teman, kita telah menjamper dari kabel warna hijau dan warna hitam untuk memerintahkan agar power supply ini mengeluarkan arus atau voltase sesuai dengan fungsi seperti data yang terdapat pada casing power supply ini. Oke teman-teman, setelah kita menjampernya, kita akan colokkan steker listriknya dan kita akan melakukan pengukuran apakah sesuai data-data yang ada pada casingnya teman-teman. Oh teman-teman, di sini ada banyak kabel teman-teman warna-warni, dan kabel yang berfungsi sebagai grounding atau badan adalah kabel yang berwarna hitam. Kabel warna hitam yaitu di sini teman-teman. Ini kabel hitam ini adalah ground. Kita bisa lihat di balik dari PCB ini, dia adalah posisi solderan patrian terbesar. Ini. Nah teman-teman, kuku saya terlalu hitam karena kondisi dari CPU ini sudah sangat kotor. Nanti kita bersihin teman-teman ya. Oke, kita akan masukkan dahulu multitester ke bagian grounding, lalu kita mengukur kabel-kabel warna yang lain teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita mencolokkan kabel dari power supply ini ke listrik teman-teman, ternyata fan atau kipasnya berputar. Itu artinya menandakan secara awalnya 12 volt yang ada pada power supply ini telah bekerja, dan kita akan mengetesnya satu persatu kabel yang lain teman-teman sesuai dengan yang sana. Kita akan mencoba mengukur kabel yang berwarna kuning. Kita lihat di sana, kuning adalah warna yellow 12 volt. Itu teman-teman bisa lihat 12 volt. Apakah benar 12 volt? Kita akan melakukan. Oke teman-teman bisa lihat, ternyata kabel kuning berfungsi sesuai dengan data yang ada, yaitu 12 volt. Dan kita akan lakukan ke warna merah. Di sini kita lihat berada di posisi di bawah 10. Kita lihat di sana, kabel merah berjumlah 5 volt. Sesuai teman-teman. Oke, kita coba yang mengukur yang ukuran lain. Kita akan coba ukur yang warna biru. Agak susah teman-teman karena tangan saya memegang kamera satunya. Biru ternyata di sini menunjukkan jumlah negatif. Apakah di sana biru negatif? Iya, ternyata negatif 12 teman-teman. Oke, ada kemungkinan ini masih berfungsi karena dia di sini menunjukkan hasil dari negatif. Dan di sana juga ada kabel oranye yang berjumlah 3,3 volt. Kita cari kabel oranye. Kabel oranye di sini teman-teman berada di pojok bagian ujung. Sebenarnya kita tidak harus di posisi ini teman-teman. Setiap warna yang ada pada power supply ini dimanapun sama, terserah kita gampangnya di mana. Oke, oranye berjumlah 3,3 volt. Kita lihat di multitester 3,3 volt. Berarti masih berfungsi teman-teman. Dan di sana ada furvel. Kita cari kabel furvel. Furvel mana ya? Furvel. Oh ini teman-teman. Sebentar teman-teman. Kabel furvel di sini berada di posisi, kalau di multitester di posisi 7 volt. Multitester posisi 7 volt. Kita lihat di sana furvel 5 volt SB. Ada hanya selisih sedikit saja teman-teman. Itu masih dalam toleransi batas-batas yang wajar. Oke, di sana juga ada gray. Kita cari kabel gray teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pemeriksaan pada setiap kabel yang ada pada blok power supply PC ini teman-teman, ternyata seluruhnya sesuai dengan data yang tertulis pada body power supply PC ini teman-teman. Itu menandakan kita berasumsi bahwa kerusakan tidak berada pada blok power supply komputer ini teman-teman. Ya, tetapi ada kemungkinan kerusakan berada pada blok motherboard dari PC ini, ataupun juga berada pada tombol switching atau bagian blok start yang ada pada PC ini. Karena setelah kita menjamper kabel warna hijau dan warna hitam, fan atau kipas yang ada pada blok power supply ini langsung menyala, dan kita lakukan pengukuran satu demi satu. Kabel output dari power supply ini ternyata seluruhnya sama atau berfungsi sesuai dengan data yang tertulis pada casing dari power supply ini. Oke teman-teman, kita akan memasang kembali blok power supply ini dan kita akan memasukkannya, mengkonekkannya ke motherboard komputer. Nanti kita akan lakukan kembali pengecekan di mana sebenarnya letak kesalahan atau kendala dari PC ini sehingga dia tidak mau on atau start teman-teman. Oke teman-teman semuanya, ternyata kita sudah menemukan kendala dari PC ini. Kita bongkar seperti ini teman-teman. Kita lepaskan seluruhnya dari casingnya. Inilah tampilan dari motherboard PC ini teman-teman. Dan kita lepaskan semuanya power DVD nya. Hanya kita pasang ini teman-teman, power supply kita pasang. Dan
kita pasang juga harddisknya, serta tombolnya kita pasang juga. Dan sudah kita lakukan pengetesan teman-teman, ternyata kita menemukan permasalahannya adalah di maksudnya di switch on off-nya teman-teman. Di sini teman-temanku semuanya, kita telah menemukan kerusakan dari PC ini. Ini teman-teman, ternyata konektor tombol on off-nya di sini teman-teman. Seharusnya jika kita on-kan tombol ini, maka dia akan mengkonekkan dari sini tombol warna kabel warna putih dan biru di sini teman-teman. Dia akan terkonek di sini. Setelah itu, ini akan memerintahkan secara digital, memerintahkan kedua kabel biru, hijau dan hitam ini agar terkonek seperti switch otomatis teman-teman. Apabila kedua tombol ini dikonekkan secara digital, dia akan memerintahkan power supply ini bekerja, mengeluarkan arus sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditentukan, dan juga dia akan memerintahkan kepada motherboard ini untuk bekerja. Namun kendala yang kita hadapi, yang kita lihat adalah perintah dari tombol power ini tidak bisa memerintahkan kedua kabel hijau dan hitam ini untuk terkoneksi dengan baik. Hal itu mungkin berakibat karena patrin atau solderan-solderan yang mulai retak di bagian bawah motherboard ini. Dan kita sudah mengetesnya dengan cara manual. Kita gabungkan langsung ini teman-teman, kita putus kabel yang untuk memerintahkan power supply terhubung bekerja, kita putus dan kita jumper melalui dengan timah. Setelah itu kita hidupkan komputer, ternyata dia mau hidup dan bekerja teman-teman. Namun ada kekurangan dari cara yang kita buat ini, karena kabel warna hijau dan hitam ini bekerja secara otomatis, secara digital, yaitu perintah dari kabel yang berwarna biru terong dan warna hitam, warna putih maksud saya teman-teman. Artinya seperti ini teman-teman, apabila kita tekan tombol power, maka kabel yang warna biru terong ini akan terkoneksi dengan kabel warna putih. Dan setelah kedua kabel ini terkoneksi, maka switch otomatis yang ada pada motherboard ini akan memerintahkan kedua kabel ini, hijau dan hitam ini, terhubung, yaitu perintah dari kedua kabel tombol power tadi teman-teman. Saya ulangi, kedua kabel tombol power ini apabila dikoneksikan akan memerintahkan kabel warna hitam dan kabel warna hijau terhubung. Oke. Sebaliknya, apabila kita memutuskan tombol power dengan cara menekan lama, maka kabel hitam dan hijau ini akan terputus secara digital. Kelemahannya yang kita buat adalah jika kita mengkonekkan ini dengan timah ataupun menyatukannya, walaupun kabel tombol power yang berwarna biru terang ini dan putih ini memerintahkan kedua kabel ini untuk terpisah, maka dia tidak akan bisa terpisah karena kita sudah mengkonekkannya atau menyatukannya dengan timah. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan melanjutkan perburuan kita dengan cara mensolder yang kita curigai patrian-patrian yang ada di bawah motherboard ini, siapa tahu ada yang kendor. Jika nantinya pekerjaan kita mempatri solderan-solderan ini tidak juga berhasil, maka kita akan memodifikasi bagaimana caranya tombol ini, maksudnya kabel hijau dan hitam ini bisa terhubung dan terpisah atau terputus. Oke teman-teman, kita akan pause dulu pekerjaan ini. Nanti hasilnya kita akan menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana proses, karena proses ini mungkin memakan waktu yang agak lama teman-teman. Selagian saya juga memegang kamera sangat susah sekali karena penyangga kamera saya dalam keadaan terganggu karena terjatuh dan mengalami retak. Sebab itu dia tidak dapat menjepit kamera ponsel saya teman-teman. Oke, saya akan mulai dulu menyolder satu demi satu kaki-kaki dari komponen ini teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya membetulkan letak posisi dari RAM-nya, read access memory atau untuk kecepatan pada PC ini, dan saya pasang kembali, serta saya juga mencabut kabel data atau fleksibelnya yang menuju ke DPD write, serta mencabut kabel input untuk dari power supply menuju DPD write nya. Dan ternyata PC ini sudah running teman-teman, sudah hidup, tidak ada sepertinya kendala. Dan pada posisi sekarang ini saya akan mendisdefragmenter bed sector yang ada di drive C. Guna dari defragmenter ini adalah untuk membetulkan atau menyusun kembali sektor-sektor yang sudah buruk or back sector agar disusun kembali seperti ibaratnya yang sudah error dibetulkan kembali. Dan sekarang proses dari disdefragmenter for drive C sudah berjalan sejauh 20%, berarti membutuhkan waktu sekitar 78% lagi teman-teman. Setelah nanti kita disdefragment di drive C, kita akan mendisdefragment juga di drive D agar komputer ini berjalan sesuai performa yang memadai teman-teman. Oke, sehubungan kita menunggu proses dari disdefragmenter ini berjalan, saya akan menutup dulu teman-teman casing dari CPU ini yang berada di sebelah sana teman-teman, di balik sebelah sana.
dan juga di balik sebelah sini. Kita akan menutupnya secara perlahan-lahan teman-teman, karena posisi CPU ini sedang running dan berjalan dan mengerjakan sebuah program disk defragmenter. Oke teman-teman, videonya saya pause dulu teman-teman. Oh iya teman-teman, kemungkinan komputer ini atau PC ini sudah berjalan seperti normalnya teman-teman. Sepertinya kita pada kali ini telah berhasil memperbaiki kendala dari PC ini. Oke teman-teman semuanya, demikian dahulu video kita berbagi pengalaman memperbaiki PC yang mati total atau tidak mau menyala. Dan kita ambil kesimpulan kerusakan pada PC ini adalah di bagian motherboardnya, yaitu perintah otomatis yang secara digital untuk memerintahkan on off power yang ada di CPU ini bermasalah karena jalur putus, dan kita mengadakan modifikasi dengan cara membuat tombol khusus di kabel yang berwarna hijau dan hitam seperti yang saya terangkan di video awal tadi. Apabila teman-teman semuanya mengalami kendala seperti ini, silakan menonton mengulang-ulang video ini. Semoga menjadi inspirasi, dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyaksikan video kita kali ini. Dan sekali lagi teman-teman, saya berterima kasih kepada teman-teman atau pemirsa yang menonton video ini, dan tidak lupa saya memohon kerelaan teman-teman untuk membantu membangun channel kami ini dengan cara subscribe, like, comment, and share apabila teman-teman suka. Apabila teman-teman juga tidak suka, silakan dislike. Dan semoga apa yang teman berikan, like ataupun dislike, menjadi motivasi bagi kami untuk mengupload atau memberikan pengalaman kami yang lebih bermanfaat dan menjadikan pelajaran kepada kami untuk mengoreksi segala kesilapan dan kesalahan kami dalam penguploadan video-video dari WIASI Channel. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.